Hujan deras mengguyur desa Karangjati malam itu. Petir menyambar di kejauhan, sesekali menerangi rumah besar di ujung desa. Rumah itu milik Suroto, kepala desa yang dihormati oleh warganya. Namun, di balik kehormatan itu, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan. Di dalam rumahnya yang megah, Suroto duduk di depan meja kayu jati yang dipenuhi tumpukan uang. Tangannya gemetar saat meraih lembaran rupiah yang seharusnya untuk panti asuhan. Bibirnya menyeringai, matanya berbinar penuh keserakahan. Anak-anak itu tidak akan tahu, gumamnya sambil merapikan uang hasil korupsinya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Suroto tersentak, jantungnya berdegup cepat. Ia melirik ke arah jam dinding, sudah hampir tengah malam. Siapa malam-malam begini? Gerutunya sambil bangkit dari kursi. Langkahnya ragu saat menuju pintu. Ia membuka perlahan, namun di luar tidak ada siapapun. Hanya angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Perasaan tidak nyaman mulai menjalari tubuhnya. Ia menutup pintu, tapi saat hendak kembali ke meja, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah itu berat, seakan seseorang sedang berjalan di lantai kayu yang berderit. Suroto menoleh ke arah lorong yang gelap. Jantungnya semakin berdetak kencang. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus melalui celah jendela. Suroto mencoba mengabaikannya dan kembali duduk. Namun, begitu tangannya menyentuh uang, lampu di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. Dalam sekejap, seluruh rumah gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar bisikan halus tepat di telinganya. Kembalikan uang itu. Suroto tersentak mundur, jantungnya hampir melompat dari dada. Ia meraba-raba meja, mencari korek api untuk menyalakan lilin. Begitu api menyala, cahaya redup menerangi ruangan. Namun, di seberang meja, ada sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Sosok seorang anak kecil berdiri di sana. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Anak itu menatap Suroto tanpa berkedip. Suroto mundur perlahan. Siapa kau? Suaranya bergetar. Anak itu tidak menjawab. Perlahan, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seorang anak kecil. Tiba-tiba, lilin di tangan Suroto padam seketika. Dalam gelap, suara tawa kecil terdengar, menggema di seluruh ruangan. Suroto tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia meraba-raba meja, mencari pegangan, tapi uang-uang yang tadi ia curi kini terasa basah dan lengket seperti darah. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Malam itu, sesuatu telah datang untuk menagih apa yang seharusnya tidak menjadi miliknya. Suroto berdiri kaku di tempatnya. Napasnya memburu, dadanya naik turun tak terkendali. Tangan gemetarnya meraba tumpukan uang di meja, tetapi kini terasa lengket dan licin seperti darah segar. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia mendengar suara langkah kaki kecil mendekat dalam kegelapan. Tiba-tiba, lilin di seberang meja menyala dengan sendirinya, menerangi ruangan dengan cahaya redup. Sosok anak kecil tadi masih berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. "Kembalikan!" bisik anak itu. Suaranya lirih namun bergema di seluruh ruangan. Suroto tersentak mundur, punggungnya menabrak kursi hingga hampir terjatuh. Wajahnya pucat pasi. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti terkunci. "Siapa kau?" Suaranya bergetar. Anak itu tidak menjawab. Perlahan, ia melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai kayu. Seakan rumah itu ikut merasakan ketakutan yang menyelimuti malam. Suroto menggeleng keras, mencoba menyangkal semua yang terjadi. "Ini hanya halusinasi. Aku terlalu lelah," bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat ia menoleh kembali, anak itu sudah berdiri tepat di depannya. Begitu dekat hingga Suroto bisa mencium bau anyir dari tubuhnya. "Jangan ambil hak kami." Suara itu kembali terdengar, kini lebih dalam dan dingin. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Kertas-kertas uang beterbangan, melayang di udara seperti daun kering yang ditiup badai. Beberapa lembar jatuh ke lantai, berubah menjadi abu hitam seketika. Suroto melangkah mundur, tapi tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Tidak, aku tidak mencuri. Itu hakku sebagai kepala desa."
Suaranya lirih, hampir seperti gumaman orang yang berusaha membenarkan diri sendiri. Sekonyong-konyong, suara tawa anak kecil memenuhi ruangan. Bukan tawa riang seperti anak-anak pada umumnya, melainkan tawa melengking yang terdengar mengerikan. Lampu ruangan mendadak menyala kembali, membuat Suroto terkejut. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Anak kecil itu lenyap. Napasnya masih tersengal saat ia meraih segelas air di meja dan meneguknya cepat-cepat. Tangannya masih gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun, saat ia memandang meja tempat uang-uang itu tadi berserakan, matanya melebar ketakutan. Di antara tumpukan uang yang tersisa, ada jejak tangan kecil berwarna hitam legam, seolah terbakar oleh api. Suroto terduduk lemas. Malam itu, ia tidak menyadari bahwa sesuatu telah membayangi setiap langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk menagih apa yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Pagi menjelang dengan langit mendung menggantung di atas desa Karangjati. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Suroto duduk di kursinya dengan mata sembab dan wajah pucat. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara tawa anak kecil itu kembali terdengar di telinganya. Ia menatap meja tempat tumpukan uang itu masih berserakan. Jejak tangan hitam yang semalam ia lihat kini lenyap, tetapi aroma anyir masih tercium samar. Suroto menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku hanya kurang istirahat, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Ia bangkit dari kursi dan berjalan ke kamar mandi, berharap bisa menyegarkan pikirannya. Namun, begitu ia menyalakan keran, air yang keluar berwarna merah pekat. Suroto tersentak mundur, matanya membelalak. Air itu menetes perlahan ke wastafel, menyisakan bau anyir yang semakin menyengat. Ia mengucek matanya, berharap ini hanya ilusi. Namun, saat menoleh ke cermin, tubuhnya membeku. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Suroto mengangkat tangannya, tetapi bayangan di cermin hanya diam, menatapnya dengan mata hitam legam. Jantungnya hampir copot saat bayangan itu tiba-tiba menyeringai, menampilkan gigi-gigi yang hitam dan berlumuran sesuatu yang tampak seperti darah kental. Suroto berteriak dan berlari keluar dari kamar mandi, napasnya tersengal. Ia terduduk di lantai, memegangi dadanya yang terasa sesak. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk dari luar rumah. Suroto tersentak. Ia menoleh ke arah pintu dengan napas memburu. Hatinya masih dilingkupi ketakutan, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ini pasti orang desa, gumamnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di luar berdiri seorang pria tua dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam menatap Suroto. Kepala desa, kau tidak datang ke panti pagi ini. Suara pria itu dalam dan serak. Suroto menelan ludah. Pepanti? Ya. Pria tua itu mengangguk pelan. Anak-anak yatim menunggumu. Seperti yang kau janjikan, mereka seharusnya menerima bantuan hari ini. Darah Suroto berdesir. Ia menoleh ke dalam rumah, ke arah meja tempat uang-uang itu masih berserakan. Tangan gemetarnya mengepal. Ia tahu, uang itu bukan miliknya. Namun, sesuatu di dalam dirinya masih enggan melepaskannya. Pria tua itu menatapnya lebih lama, seolah bisa membaca isi hatinya. Ada yang menunggumu, kepala desa, katanya perlahan. Jika kau menunda lebih lama, mereka akan datang menjemput sendiri. Suroto merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Hatinya berdebar keras. Ia ingin menyangkal, ingin mengusir pria tua itu, tetapi lidahnya keluh. Pria itu melangkah mundur perlahan. Matanya masih menatap Suroto dengan tatapan tajam. Hati-hati dengan apa yang kau simpan, kepala desa. Tidak semua yang kau ambil bisa kau pertahankan. Setelah berkata demikian, pria itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Suroto yang masih berdiri kaku di depan pintu. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara tawa kecil yang familiar. Suroto membanting pintu dan merapatkan tubuhnya ke dinding. Jantungnya berdegup tak menentu. Ia tahu, ini belum berakhir. Mereka masih ada di sini, menunggunya. Malam kembali menyelimuti desa Karangjati. Angin berhembus lirih, membuat dedaunan di pekarangan rumah Suroto berdesir pelan. Di dalam rumah, Suroto duduk di kursinya dengan mata sayu.
Pikirannya kalut. Semakin ia mencoba mengabaikan suara-suara aneh itu, semakin jelas suara mereka terdengar. Sejak pria tua tadi datang, perasaannya semakin tidak tenang. Uang hasil korupsinya masih ada di atas meja, tetapi kini ia merasa bahwa uang itu membawa kutukan. Beberapa kali ia ingin mengembalikannya ke panti asuhan, tetapi setiap kali ia mencoba melangkah ke pintu, tubuhnya seolah kaku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan lagi. Pelan, tapi berulang-ulang. Suroto merinding. Ia menoleh ke pintu dengan napas tertahan. Ini bukan suara ketukan biasa. Terlalu ritmis, terlalu lambat, seakan sesuatu sedang bermain dengannya. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menelan ludah sebelum akhirnya mengintip melalui celah jendela. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan takutnya sendiri. Namun, saat ia berbalik, matanya langsung menangkap sesuatu di sudut ruangan. Seseorang berdiri di sana. Suroto tersentak. Seluruh tubuhnya membeku. Sosok itu kecil, tubuhnya kurus dengan pakaian lusuh yang robek di beberapa bagian. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi Suroto tahu betul siapa dia. Anak itu. Anak yang semalam muncul di ruangannya. Anak yang seharusnya tidak ada di sini. Lutut Suroto melemas. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seakan terkunci. Sosok anak itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata hitam pekat. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar suara lirih. Kembalikan! Suara itu pelan, tapi menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki kecil berlarian di lantai kayu. Cepat! Tak terhitung jumlahnya. Suroto merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Napasnya semakin berat. Ia tidak berani menoleh. Angin dingin berhembus melewati tengkuknya. Sebuah bisikan terdengar jelas di telinganya. Kembalikan sebelum terlambat. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Ruangan kembali terang. Namun, Suroto sudah tidak sanggup lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di lantai. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia menatap meja di depannya. Uang-uang yang tadi berserakan kini telah berubah. Semua lembaran itu kini penuh noda hitam, seolah terbakar, dan di setiap sudutnya ada bercak merah pekat seperti darah. Suroto menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang semakin menggila. Ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini adalah ancaman. Dan ia tahu, mereka tidak akan berhenti sampai ia mengembalikan apa yang telah ia rampas. Namun, apakah masih ada waktu? Di sudut ruangan, bayangan anak itu masih berdiri, menatapnya tanpa berkedip, menunggunya mengambil keputusan. Dini hari, Suroto duduk di kursinya dengan tubuh lemas. Matanya nanar menatap uang-uang yang telah berubah hitam pekat. Ia mencoba membuangnya, tapi setiap kali uang itu disentuh, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Suara-suara itu semakin sering terdengar. Kadang berupa bisikan, kadang seperti langkah kaki yang berputar-putar di dalam rumahnya. Ia tahu ini bukan mimpi. Kepalanya berdenyut hebat. Ia mencoba berpikir jernih. Jika benar ini adalah azab, bagaimana ia bisa melepaskan diri? Namun, ketika ia berdiri untuk mengambil wudhu, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Deuge! 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 Suroto tersentak. Ketukan itu berasal dari dalam rumah. Dari dalam kamarnya sendiri. Dengan tubuh gemetar, ia melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Ia meraih gagang pintu kamar dan membukanya perlahan. Lampu kamar masih menyala, tetapi udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah kamar, sesuatu yang tidak seharusnya ada kini duduk di ranjangnya. Seorang anak kecil, tubuhnya membungkuk dengan kepala menunduk. Pakaiannya lusuh, tangannya kurus dengan jari-jari yang panjang mencengkeram selimut. Siapa kau? Suroto berbisik, suaranya nyaris tidak keluar. Anak itu tidak bergerak. Namun perlahan, kepalanya mulai terangkat. Mata hitam legam menatap Suroto tanpa ekspresi. Kulit pucatnya kontras dengan lingkaran gelap di bawah matanya. Lalu, ia tersenyum. Bibirnya bergerak,
tapi yang terdengar hanyalah bisikan halus. Kembalikan sebelum terlambat. Suroto mundur selangkah. Jantungnya berdegup tak terkendali. Anak itu kembali berbicara, tapi kali ini suaranya berubah. Berat, serak, dan bergema di seluruh ruangan. Atau kau akan merasakannya sendiri. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Ruangan diliputi kegelapan total. Suroto merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menjerit dan mencoba menarik kakinya, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Dalam kegelapan, terdengar suara seretan. Sesuatu menariknya. Suroto menjerit, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Suroto meronta, tangannya mencakar lantai kayu yang dingin, berusaha menghentikan tubuhnya yang terseret ke dalam kegelapan. Tapi kekuatan itu terlalu besar. Tolong! Siapapun! Tolong aku! Suaranya serak, tapi hanya keheningan yang menjawab. Tiba-tiba, cengkeraman di kakinya menghilang. Tubuhnya terhenti, nafasnya memburu. Ia merangkak perlahan, mencoba menemukan pegangan. Tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari balik dinding kamar, terdengar suara ketukan pelan. Tok! 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 Ketukan itu berulang, semakin cepat dan semakin keras, hingga akhirnya terdengar seperti hentakan brutal. Duk! 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 Dinding di depan Suroto bergetar. Ket temboknya mulai retak, lalu mengelupas seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos keluar dari dalamnya. Suroto membeku, matanya melebar. Tiba-tiba, dari celah dinding yang retak, muncul jari-jari kecil yang kurus dan kehitaman. Jari-jari itu mencengkeram tepian retakan, menariknya lebih lebar. Sebuah tangan keluar, diikuti oleh sesuatu yang lain. Wajah anak itu. Anak yang selama ini menghantuinya. Namun kini, wajahnya lebih mengerikan. Matanya hitam legam dengan lubang hidung yang mengeluarkan asap tipis. Senyumnya menyeringai lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Suroto mundur dengan tubuh gemetar. Jangan mendekat. Suaranya bergetar hebat. Anak itu perlahan merangkak keluar dari dinding. Tubuhnya seperti bukan milik manusia. Ia berjalan dengan posisi aneh. Tulang-tulangnya berbunyi seperti ranting patah. Lalu, ia berbicara. Tidak ada yang bisa lari dari dosanya. Seketika, ruangan bergetar hebat. Udara menjadi semakin dingin. Angin berputar di sekeliling Suroto, menciptakan suara seperti ratusan bisikan. Tolong! Suara Suroto semakin lirih, tubuhnya tak mampu lagi bergerak. Anak itu terus mendekat. Suroto bisa merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Ia ingin menyesal. Ia ingin mengembalikan semuanya. Tapi apakah masih ada waktu? Di sekelilingnya, suara-suara itu semakin keras, memanggil namanya berulang kali. Suroto menjerit, tapi jeritannya teredam oleh kegelapan yang mulai menelannya. Malam itu, suara jeritan Suroto menggema di seluruh rumah, tapi tak ada satupun warga desa yang mendengarnya. Semua rumah tetap sunyi, seolah Karangjati telah kehilangan kehangatannya. Suroto tersungkur di lantai. Dadanya naik turun tak beraturan, keringat bercampur dengan air mata yang menetes tanpa sadar. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih berputar-putar dalam teror. Di sudut ruangan, anak itu masih berdiri. Senyumannya belum pudar. Kau tidak bisa lari. Suaranya kini bergema, bercampur dengan bisikan-bisikan yang muncul dari berbagai penjuru ruangan. Suroto menggigit bibirnya. Rasa takut membungkus seluruh tubuhnya, tapi satu pemikiran akhirnya muncul dalam benaknya. Ia harus pergi. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju pintu. Tangannya terjulur, berusaha meraih gagang pintu. Namun sebelum jemarinya menyentuhnya, suara di belakangnya terdengar lebih jelas. Kau akan membawanya ke tempat asalnya. Suroto terhenti. Tangannya gemetar. Ia menoleh perlahan, dan anak itu kini berdiri tepat di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Aku akan mengembalikannya. Suroto terengah-engah, setengah berteriak. Aku akan mengembalikan semuanya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu berbalik dan berjalan menuju dinding. Dengan gerakan tak wajar, tubuhnya meresap ke dalam tembok, lenyap tanpa jejak. Suroto terduduk lemas. Udara di dalam rumahnya terasa lebih lengang, tapi ketakutan masih mencengkeram dadanya. Ia tahu ini belum berakhir.
Tanpa berpikir panjang, ia menghambur ke meja, meraup semua uang yang tersisa, lalu keluar dari rumahnya dengan langkah tergesa. Jalan desa masih gelap. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi ia tak peduli. Kakinya terus melangkah, melewati jalan setapak menuju panti asuhan yang terletak di ujung desa. Saat tiba di gerbang panti, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tangan gemetarnya mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. "Pak Kiai, buka pintunya, aku harus bicara." Suaranya putus asa. Beberapa detik kemudian, pintu kayu itu berderit terbuka. Pak Kiai, pria tua yang tadi siang mendatanginya, berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. "Kepala desa." Suaranya datar, namun penuh arti. "Sudah waktunya kau datang." Suroto menelan ludah. Aku ingin mengembalikan ini." Ia mengulurkan uang yang telah berubah warna kehitaman, tangannya masih gemetar. Pak Kiai tidak langsung meraihnya. Ia hanya menatap Suroto lama. "Lalu apa yang kau harapkan setelah ini?" tanyanya. Suroto terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Dari halaman belakang panti, terdengar suara yang tidak seharusnya ada. Suara tanah yang bergerak. Suroto menoleh ke arah sumber suara. Di tengah halaman belakang, ada sebuah makam kecil yang tanahnya tampak bergemuruh, seolah sesuatu di dalamnya sedang berusaha keluar. Napas Suroto tercekat. Pak Kiai memejamkan mata, lalu berbisik lirih. Kuburan itu bukan tempat biasa. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam tanah yang bergerak itu. "Kau sudah terlambat." Suroto mundur dengan wajah pucat. Di bawah cahaya rembulan, tanah makam itu mulai merekah, dan sesuatu mulai muncul dari dalamnya. Tanah kuburan itu terus bergerak, merekah perlahan seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Suroto mundur dengan wajah pucat, tangannya mencengkeram uang yang sudah menghitam. Pak Kiai tetap berdiri di tempatnya, matanya menatap makam itu dengan sorot tajam. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dari dalam tanah yang merekah, muncul sepasang tangan kecil, kurus, dengan kulit yang membiru dan mengelupas. Jemari itu mencakar-cakar tanah, berusaha menarik tubuhnya ke permukaan. Suroto ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti dipaku ke tanah. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau sudah terlambat." Suara itu datang dari dalam makam, suara yang sama dengan bisikan yang selama ini menghantuinya. Pak Kiai menghela napas panjang, lalu berbalik menatap Suroto. "Kau mengira bisa mengembalikan semuanya begitu saja?" tanyanya, suaranya datar namun tajam. Suroto menelan ludah, matanya masih terpaku pada kuburan yang terus terbuka. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Kau mengambil hak mereka, hak anak-anak yang tak berdaya. Dan sekarang, mereka menuntut balasan," lanjut Pak Kiai. Tangan yang mencuat dari tanah itu kini bergerak lebih cepat. Lalu, perlahan, kepala seorang anak kecil muncul dari balik gundukan tanah. Wajahnya penuh debu, kulitnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata. Suroto tersentak. Itu anak yang sama. Anak yang menghantuinya di rumah. Anak yang muncul di cermin. Anak yang bisikannya masih terngiang di telinganya. Kini, ia berdiri di hadapannya, bangkit dari kuburnya sendiri. Tubuh kecil itu mulai melangkah keluar dari liang lahat. Langkahnya lambat, namun pasti. "Kembalikan!" Suara anak itu kini lebih berat, seakan berasal dari tempat yang jauh. Suroto semakin panik. Ia menghambur ke depan, melemparkan semua uang yang ada di tangannya ke tanah. Ini uangnya. Aku mengembalikannya. Ambil semuanya." Namun, anak itu tidak berhenti. Ia terus berjalan mendekat, matanya yang kosong tetap terkunci pada Suroto. Dari balik tubuh kecilnya, muncul sosok-sosok lain. Anak-anak lain. Satu persatu mereka muncul dari dalam tanah. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat dengan mata hitam yang sama. Jumlah mereka semakin banyak, memenuhi halaman panti asuhan. Mereka berdiri diam, hanya menatap Suroto tanpa ekspresi. Suroto terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. "Tolong! Aku sudah mengembalikannya." Pak Kiai menggeleng pelan. "Tidak sesederhana itu. Kau bukan hanya mencuri uang mereka.
Kau mencuri kehidupan mereka. Suroto menatap Pak Kiai dengan putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Pak Kiai menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, kau harus menanggung akibatnya. Tiba-tiba, anak yang pertama muncul itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, seluruh anak-anak yang berdiri di sana bergerak bersamaan, melangkah cepat menuju Suroto. Mereka mendekatinya, tangan-tangan kecil mereka terulur. Mencengkeramnya, menariknya. Suroto menjerit sekuat tenaga. Tapi jeritannya tertelan malam, saat tubuhnya terseret ke dalam barisan anak-anak yang kini mengelilinginya. Suroto meronta sekuat tenaga, tapi genggaman tangan-tangan kecil itu semakin erat. Ia mencoba melepaskan diri, namun tubuhnya seakan membeku. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak tak terkendali. Pak Kiai hanya berdiri, matanya sayu, seolah sudah mengetahui bahwa ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Maafkan aku, maafkan aku. Suroto menjerit, air mata mengalir di wajahnya. Namun anak-anak itu tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka terus menariknya, membawa tubuhnya ke tengah tanah makam yang masih menganga. Dari dalam liang lahat, suara bisikan kembali terdengar. Kau harus merasakannya, seperti yang kami rasakan. Suroto meronta, kukunya mencakar tanah, tapi tubuhnya semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang dingin dan pekat. Ia menoleh ke Pak Kiai, berharap ada belas kasihan di wajahnya. Namun yang ia lihat hanyalah kesedihan mendalam. Lidah bisa berdusta, tapi perbuatanmu sudah tertulis, ujar Pak Kiai dengan suara lirih. Suroto menjerit. Aku tidak mau mati. Aku. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tanah di sekelilingnya bergetar, lalu dalam satu gerakan cepat, tubuhnya tersedot ke dalam kubur. Kegelapan menelannya. Suasana menjadi sunyi. Pak Kiai menghela napas panjang. Ia menunduk, menatap tanah yang kini kembali menutup, seakan tak pernah terusik sebelumnya. Angin malam kembali berhembus, membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, kokok ayam menandakan datangnya fajar. Di halaman panti, tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi anak-anak yang berdiri. Hanya tanah merah yang diam dalam kesaksiannya. Pagi itu, warga desa Karangjati geger. Mereka menemukan rumah kepala desa kosong, pintunya terbuka lebar, namun tak ada jejak keberadaan Suroto. Kursinya terguling, meja di ruang tamu berantakan, seolah pemiliknya pergi dalam keadaan panik. Beberapa orang mencoba mencarinya ke rumah Pak Kiai. Namun Pak Kiai hanya diam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak menceritakan apa yang ia lihat semalam. Ia hanya menatap makam kecil di halaman panti. Tanahnya kini diam, tenang. Dan dari kejauhan, angin berhembus membawa suara samar. Bisikan kecil yang seakan tertinggal di antara semilir pagi. Hari-hari berlalu sejak hilangnya Suroto. Desa Karangjati kembali ke rutinitasnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang berbicara dengan suara lebih pelan. Mata mereka selalu waspada, terutama saat melewati rumah kepala desa yang kini kosong dan terbengkalai. Rumah itu tetap seperti terakhir kali ditemukan. Pintu depan masih terbuka, perabotan berantakan, dan tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Beberapa warga yang penasaran mencoba masuk. Tapi setiap kali mereka melangkah melewati ambang pintu, mereka merasakan hawa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga tengkuk. Ada yang bersumpah mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Ada yang mengatakan bahwa jika berdiri terlalu lama di halaman, mereka bisa mendengar bisikan dari dalam. Namun tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Pak Kiai sendiri tetap diam. Ia lebih sering berada di panti asuhan, memperhatikan anak-anak yang tersisa dengan penuh perhatian. Mereka masih yatim piatu, masih kekurangan, tapi kini, tak ada lagi yang mengambil hak mereka. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Pak Kiai berjalan sendirian ke halaman belakang panti. Di bawah cahaya bulan, makam kecil itu tetap di tempatnya. Tenang, tak bergerak. Namun ia tahu, tidak semua yang terkubur benar-benar hilang. Angin malam berhembus pelan. Dari arah desa, terdengar suara anjing melolong panjang. Dan dalam kesunyian, Pak Kiai menoleh ke arah rumah kepala desa yang terbengkalai. Di jendela lantai atas, samar-samar, ada bayangan seseorang berdiri. Mengawasi. Menunggu. Pak Kiai menarik napas dalam-dalam, lalu kembali masuk ke dalam panti.
Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam kegelapan, sesuatu masih belum benar-benar pergi. Setelah hilangnya Suroto, desa Karangjati tak lagi sama. Bukan hanya rumah kepala desa yang kosong, tapi juga suasana yang mencekam di setiap sudut desa. Warga mulai takut keluar malam. Jalan-jalan desa yang dulu ramai hingga larut kini sunyi setelah matahari tenggelam. Mereka yang pernah berurusan dengan Suroto dalam kasus penyelewengan dana panti mulai gelisah. Beberapa orang yang dulu membantu atau setidaknya menutup mata terhadap kejahatannya mengalami kejadian aneh. Pak Lebar, bendahara desa yang dulu mengurus administrasi uang panti, ditemukan duduk di teras rumahnya dengan mata melotot kosong. Mulutnya komat kamit menyebut sesuatu, tapi tak ada yang bisa mengerti. Istrinya mengatakan sejak malam sebelumnya, suaminya mengigau dalam tidur, berkeringat dingin, lalu terbangun dengan tatapan kosong. Di hari lain, seorang pengusaha yang pernah bekerja sama dengan Suroto tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya melemah, kulitnya memucat seperti orang yang kehilangan darah, dan tak ada tabib atau dokter yang bisa menjelaskan penyebabnya. Orang-orang mulai berbisik bahwa ini bukan kejadian biasa. Lalu, seorang pemuda bernama Riko, yang nekat masuk ke rumah Suroto bersama teman-temannya untuk uji nyali, ditemukan berlari keluar dengan wajah penuh ketakutan. Ia tak mau bicara, hanya menunjuk-nunjuk ke arah lantai 2 rumah itu. Saat akhirnya ia bisa berbicara, ia hanya berkata, "Ada yang berdiri di sana. Dia melihatku." Setelah itu, tak ada yang berani masuk lagi ke rumah itu. Pak Kiai tetap diam, hanya memperhatikan dari jauh. Ia tahu bahwa kutukan ini tak hanya berhenti pada Suroto. Dosa yang telah dilakukan menyisakan jejak, yang tak bisa dihapus begitu saja. Suatu malam, ketika Pak Kiai sedang duduk di serambi panti asuhan, ia merasakan angin dingin berhembus pelan. Dari kejauhan, ia melihat rumah kepala desa berdiri gelap dan sunyi, tak berpenghuni. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di jendela lantai 2, di balik kegelapan, tampak sepasang mata mengawasi. Bukan mata manusia. Mata itu hitam legam, kosong, dan menatap lurus ke arahnya. Pak Kiai menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia tahu, kutukan ini belum selesai. Dan mungkin, tak akan pernah selesai. Angin malam membawa suara bisikan samar, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki dosa di hatinya. Mereka masih di sini. Mereka menunggu. Mereka akan menuntut balas. Malam semakin larut. Tapi bagi Karangjati, kegelapan baru saja dimulai.